Pada saat kita melakukan pengelolaan proyek, seringkali kita menghadapi suatu kendala, suatu kondisi, suatu keadaan di mana kemudian mengharuskan kita melakukan perubahan terhadap rencana awal yang sudah dibuat. Perubahan juga bisa didapatkan atau dimintakan oleh para stakeholder project. Namun kemudian bagaimana caranya kita mengatasi perubahan-perubahan tersebut? Mari kita saksikan penjelasannya pada episode ini. Podcast Management Project bersama Denny Bruwari. Pada episode ke-10 ini, kita akan membahas terkait dengan change request atau permintaan perubahan. Terutama perubahan-perubahan yang terjadi pada proyek-proyek yang menggunakan pendekatan prediktif atau pendekatan waterfall. Seperti kita ketahui di dalam buku PMBOK 6 dan buku PGPG, terdapat 49 proses di dalam project management yang kemudian dikelompokkan menjadi 5 group processes, yaitu group processes initiating, kemudian planning, executing, monitoring and controlling, dan yang terakhir adalah closing. Dari ke-49 proses ini, 23 proses diantaranya itu dapat menghasilkan atau mempunyai potensi untuk menghasilkan output berupa change request. Change request sendiri itu bisa kita kelompokkan menjadi 4 jenis change request. Yang pertama adalah change request yang kita lakukan untuk corrective action, yaitu kita menyesuaikan kinerja pekerjaan proyek dengan rencana manajemen proyek. Mungkin ketika saat kita melakukan eksekusi proyek menghasilkan deliverable, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan rencana yang awal, maka kita melakukan corrective action. Yang kedua adalah untuk melakukan preventive action, yaitu untuk kemudian memastikan kinerja pekerjaan proyek di masa depan itu akan sesuai dengan rencana manajemen proyek yang sudah dibuat. Yang ketiga, change request yang terkait dengan defect repair, yaitu change request yang kemudian akan melakukan modifikasi atas ketidaksesuaian yang terjadi di dalam proyek. Apakah itu modifikasi dari sisi kualitas, dari sisi schedule, ataupun dari sisi-sisi yang lainnya. Dan yang keempat itu adalah perubahan itu sendiri atau change, yaitu ini adalah untuk melakukan modifikasi dari baseline proyek. Inilah 4 jenis perubahan yang mungkin terjadi di dalam project waterfall. Gambaran dari ke-23 proses ada seperti ini. Ya, dimulai dari di sini adalah group proses initiating, kemudian planning, executing, dan monitoring and controlling. Kalau kita lihat dari group proses initiating, ada satu proses di sana, yaitu proses identifikasi stakeholders. Identifikasi stakeholders kan merupakan suatu proses yang dilakukan bukan hanya satu kali, tapi ini dilakukan berulang-ulang kali, dimulai dari initiating, planning, executing, monitoring, controlling. Semuanya bisa kita melakukan identifikasi stakeholders. Dalam perjalanan proyek mungkin ada stakeholders baru yang masuk, dan mungkin juga ada stakeholders lama yang kemudian keluar dari tim proyek. Maka kita melakukan identifikasi stakeholders itu secara berkala. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi, maka kita juga melakukan yang namanya change request terhadap perubahan stakeholders ini. Kemudian dari sisi planning atau dari group planning itu ada 3. Ada 3 proses yang bisa menghasilkan change request. Yang pertama adalah develop schedule. Kemudian yang kedua adalah risk response, plan risk response, dan yang ketiga adalah plan procurement management. Nah, ketiga ini bisa menghasilkan change, ya. Tapi untuk yang develop schedule itu bisa change-nya berupa corrective action dan juga preventive actions. Kemudian selanjutnya pada grup proses executing. Pada grup proses executing ada 8 proses yang kemudian bisa menghasilkan change request.
ketika kita melakukan direct and manage project works, pada saat kita menjalankan eksekusi dari proyeknya, ada 3 output yang dikeluarkan di sana. Yang pertama adalah deliverable. Deliverable berupa hasil yang menjadi target atau yang menjadi apa yang harus kita hasilkan dari proyek ini. Ya, kemudian yang kedua itu adalah yang dinamakan dengan performance data, work performance data atau WPD. Dan yang ketiga adalah change request. Ini yang dihasilkan dari direct and manage project works. Ketika kita melakukan direct and manage project works, kemudian didapatkanlah data-data performance atau work performance data. Work performance data ini kemudian akan dilakukan controllingnya. Akan dilihat apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Dilakukanlah validasi terhadap scope-nya. Dilakukanlah kontrol terhadap scope-nya, terkontrol terhadap schedule, kontrol terhadap cost, dan seterusnya. Ketika didapatkan dari performance data ini tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, maka dikeluarkanlah change request. Masing-masing proses ini bisa mengeluarkan change request sendiri-sendiri. Ketika deliverable-nya kita lakukan validasi terhadap scope dan kontrol terhadap scope-nya tidak sesuai, maka kita bisa lakukan change request. Ketika didapatkan bahwa schedule-nya itu sudah terjadi perbedaan antara apa yang direncanakan dengan aktualnya. Dari work performance data kita bisa melihat perbedaan itu, maka kemudian didapatkanlah outputnya change request. Demikian juga ketika ada ketidaksesuaian dengan cost-nya, quality-nya, resource, communication, risk, dan selanjutnya, maka kita bisa melakukan proses change request. Demikian juga output dari monitoring and control project works, itu kita akan bisa mendapatkan change request. Dengan cara yang sama, ketika kita melakukan group executing, kita melakukan manage quality, kita melakukan manage team, akuisisi resources, dan sebagainya, mungkin juga bisa didapatkan hal-hal yang kemudian kita harus melakukan perubahan. Kesemua ini akan mendapatkan satu change request, yang kemudian change request ini kita lakukan manajemennya, kita lakukan pengelolaannya pada proses yang dinamakan dengan perform integrated change control. Perform integrated change control ini dilakukan oleh satu unit, oleh satu entity yang dinamakan dengan change control board. Change control board ini tugasnya adalah melakukan review terhadap apa yang menjadi permintaan perubahan. Melakukan review, kemudian apabila mereka mempunyai authority untuk bisa melakukan approval terhadap change request yang diminta, maka akan ada approval terhadap change request. Tetapi apabila mereka tidak mempunyai authority, maka mereka bisa melakukan eskalasi. Pada saat kita melakukan perform integrated change control ini, kemudian nanti akan dihasilkan 2 output, yaitu yang pertama adalah approve change request yang setelah dilakukan review tadi kemudian di approve. Dan yang kedua adalah adanya change log. Ya, ini adalah daftar perubahan-perubahan yang sudah di review atau sudah sudah masuk ke dalam CCB. Semua perubahan-perubahan, baik perubahan-perubahan yang kemudian disetujui maupun yang tidak disetujui, itu harus ada change log-nya. Ketika perubahannya itu disetujui atau approve change request, maka setelah itu akan masuk kembali sebagai input untuk kita melakukan direct and manage project works. Ya, direct and manage project works, kemudian nanti akan kembali lagi hasilnya, deliverable-nya, kemudian kita juga akan mendapatkan yang namanya work performance datanya. Work performance data ini kemudian akan kita analisa lagi, kemudian masuk ke validate scope, control scope, dan sebagainya, ke monitoring and controlling process group. Setelah itu apabila masih ada perubahan-perubahan atau masih ada perbedaan-perbedaan, maka kita lakukan change request lagi. Ya,
Demikian berputar terus-menerus sampai akhirnya tidak ada lagi change request. Semuanya sudah sesuai, pekerjaan-pekerjaan sudah sesuai. Maka seperti tadi disampaikan bahwa change request yang sudah disetujui kemudian menjadi input dari proses direct and manage project works. Ya, kemudian dieksekusi, output dari proses DMPW ya bisa nanti berupa tadi work performance data, deliverable, dan change request. Change request masih bisa terjadi apabila masih belum sesuai dengan requirement-nya. Ya, ketika masih belum sesuai, deliverable itu masih belum sesuai dengan requirement-nya, maka dilakukan proses yang berulang-ulang. Demikianlah flow atau diagram alir dari change request yang ada di dalam buku PMBOK 6 dan PGPG. Saya Denny Purwadi, sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya.